Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Permana dari Program Studi Keuangan Perbankan semester 1A. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampun Bapak Adi Robit Stiana SEMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu fungsi kompensasi. Kompensasi sendiri merupakan salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Kompensasi adalah fungsi perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada karyawan atas apa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan berupa hasil kerja yang baik. Menurut Sopendi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, balas jasa dengan memberikan kompensasi diberikan kepada karyawan yang pantas menerima dengan melakukan pekerjaan dengan baik. Kompensasi adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan ketika perusahaan mendapatkan keuntungan dari karyawan berupa prestasi kerja yang dihasilkan. Sedangkan pengertian kompensasi menurut para ahli, yang pertama menurut Nur Cahyo tahun 2015 mengatakan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka yang seimbang dengan pengharapan karyawan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa puas atas prestasi yang telah dicapai dan selaras dengan tujuan strategis usaha perusahaan. Menurut Hamali tahun 2018, kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala kompensasi. Yang selanjutnya tentang tujuan kompensasi. Kompensasi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan baik secara ekonomi dan sosial, baik untuk diri sendiri maupun keluarga karyawan, dengan cara memberikan gaji yang sesuai dengan upah minimal, serta memberikan tunjangan tambahan yang dapat mensejahterakan karyawan. Karyawan mendapatkan gaji atau upah secara periodik di mana karyawan sudah mendapat jaminan secara rutin setiap bulannya yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jika karyawan produktif, maka dapat mencapai tujuan perusahaan. Semakin tinggi perusahaan dalam memberikan imbalan kepada karyawan, maka dapat dilihat bahwa perusahaan tersebut berkembang dengan baik, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara output dan input. Menurut Sopiandi tahun 2013 mengatakan bahwa tujuan pemberian kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjalin kerjasama antar pimpinan dan karyawan, sehingga dengan adanya kerjasama dapat membentuk komitmen dengan jelas mengenai hak yang ditanggung oleh masing-masing. Yang kedua, untuk memberikan kepuasan kepada karyawan, sehingga ketika karyawan merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh perusahaan, maka karyawan akan dengan semangat memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Yang ketiga, untuk memotivasi karyawan dalam bekerja, supaya karyawan tetap stabil bahkan meningkatkan prestasi kerjanya. Yang keempat, untuk menciptakan karyawan yang disiplin terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, seperti misalnya datang tepat waktu di kantor. Jika tidak datang tepat waktu, maka ada potongan gaji sehingga karyawan dapat termotivasi untuk tidak datang terlambat. Berikutnya yaitu tentang bentuk kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan berupa uang. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung adalah kompensasi yang dibayarkan secara tetap kepada karyawan setiap bulannya, yang telah diatur secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Berikut adalah bentuk-bentuk kompensasi finansial secara langsung. Yang pertama ada upah atau gaji. Pembayaran upah atau gaji dilakukan secara langsung sesuai dengan jam kerja karyawan setiap harinya dan dihitung setiap bulan secara periodik. Yang kedua ada bonus atau insentif. Bonus atau insentif merupakan imbalan tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan selain upah dan gaji. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan berupa uang yang diberikan secara tidak langsung. Berikut adalah bentuk-bentuk kompensasi finansial secara tidak langsung. Tunjangan. Tunjangan menjadi peran dalam melindungi karyawan dari risiko ekonomi karyawan. Tunjangan merupakan bentuk kompensasi yang berfungsi sebagai pelengkap gaji dan upah, di mana berupa keuntungan yang diterima karyawan supaya karyawan merasa aman dan baik secara ekonomi maupun sosial.
Berikut adalah macam-macam tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Yang pertama ada tunjangan hari raya atau THR, kedua tunjangan makan dan transport, ketiga ada tunjangan asuransi, dan keempat tunjangan pensiun. Bentuk kompensasi yang kedua adalah kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang tidak dalam bentuk uang, namun dalam bentuk fasilitas, penghargaan, serta pujian kepada karyawan, di mana akan berdampak pada diri dan psikologis karyawan, sehingga karyawan merasa dihargai dan diperhatikan secara intim oleh perusahaan. Berikut adalah bentuk-bentuk kompensasi non-finansial. Yang pertama, fasilitas perusahaan. Fasilitas perusahaan merupakan salah satu bentuk dari kompensasi non-finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan selama bekerja di perusahaan. Fasilitas perusahaan dapat berupa seragam karyawan, alat transportasi perusahaan, peralatan kantor, ruang kerja, dan cuti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.